Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin dari kelas C. Di sini saya memenuhi tugas kewirausahaan, yakni rencana kewirausahaan jasa konsultan bagi teknik sipil. Peluang besar di era pembangunan infrastruktur melalui layanan perencanaan, pengawasan, manajemen korupsi, dan studi kelayakan. Mengapa jasa konsultan teknik sipil yang saya ambil? Yang pertama adalah pasar berkembang, yang kedua layanan luas, yang ketiga prospek menjanjikan. Yang pertama pasar berkembang, yakni kebutuhan konsultan profesional terus bertambah seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur. Seiring berjalannya waktu, konsultan teknik sipil semakin dibutuhkan di berbagai bidang proyek. Yang kedua layanan luas. Layanan luas ini mencakup berbagai macam bidang, yakni perencanaan, pengawasan, manajemen konstruksi, studi kelayakan, dan pendampingan proyek. Yang terakhir adalah prospek menjanjikan, yakni prospek usaha yang baik dengan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Sebagaimana yang dapat kita kerjakan itu seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Visi perusahaan saya menjadi perusahaan konsultan teknik sipil yang profesional, inovatif, terpercaya, dan berdaya saing. Misi kami ada 4. Yang pertama layanan berkualitas, yang kedua teknologi modern, yang ketiga pengembangan SDM, dan terakhir etika profesi. Yang pertama layanan berkualitas, yakni memberikan layanan terbaik yang memenuhi standar profesi kepuasan klien. Yang sebagaimana kita lakukan itu seharusnya sudah dapat berdedikasi untuk klien dan memiliki kepuasan tersendiri bagi klien. Yang kedua adalah teknologi modern yang kami manfaatkan antara lain aplikasi BIM, AutoCAD, dan analisis struktur untuk hasil yang lebih optimal. Yang ketiga pengembangan SDM, yakni meningkatkan kompetensi tim secara berkelanjutan. Sebagaimana dapat kami kerjakan itu membangun tim yang sangat solid dan membuka lapangan pekerjaan bagi tim yang berprofesi dapat melanjutkan usaha lainnya. Yang terakhir adalah etika profesi, yakni menjunjung tinggi integritas dan kepuasan klien dalam setiap proyek. Peluang usaha bagi jasa konsultan teknik sipil ini adalah banyak sekali. Yang pertama adalah perencanaan dan DED, yang kedua pengawasan dan manajemen, yang ketiga RAP dan studi kelayakan, yang terakhir adalah konsultasi renovasi. Yang pertama adalah perencanaan dan DED, penyusunan gambar kerja detail dan perencanaan bangunan, yakni sebelum melakukan pembangunan alangkah baiknya kita sebagai jasa konsultan teknik sipil adalah merencanakan suatu bangunan tersebut supaya aman, nyaman, dan enak untuk ditinggali oleh penghuninya. Yang kedua adalah pengawasan dan manajemen, pengawasan konstruksi dan manajemen proyek. Sebagaimana tadi telah direncanakan, pengawasan dan manajemen harus dilakukan di setiap proyek agar setiap proyek dan manajemen itu terstruktur dari awal hingga akhir proyek. Yang ketiga adalah RAP dan studi kelayakan, penyusunan RAP dan studi kelayakan, dan audit teknis. Sebelum membangun, kita harus menentukan dulu anggaran yang akan kita perlukan di setiap pembangunan, antara lain anggaran untuk material, untuk tukang, dan lainnya. Dan terakhir adalah konsultasi renovasi, konsultasi teknik untuk renovasi dan pemeliharaan. Selanjutnya rencana 1-3 tahun ke depan. Tahun pertama mendirikan badan usaha dan membangun portofolio awal. Tahun kedua memperluas jaringan dengan kontraktor dan instansi pemerintah. Tahun ketiga mengikuti sertifikasi profesi dan meningkatkan pemasaran digital. Di tahun pertama kita mendirikan badan usaha dan membangun portofolio awal. Kita membuat sebagus mungkin dan sebaik mungkin proyek kita di tahun pertama agar nantinya di tahun kedua dapat memperluas jaringan dengan kontraktor dan instansi pemerintah atau yang lainnya. Di tahun ketiga kita
seharusnya mengikuti sertifikasi profesi dan meningkatkan pemasaran secara digital. Dengan kata lain, kita harus menjangkau lebih banyak klien yang agar kita dapat strategi bisnis. Yang pertama, kualitas dan ketepatan waktu. Yang kedua, software modern. Yang ketiga, promosi digital. Dan yang terakhir, hubungan dengan klien. Yang pertama, kualitas dan ketepatan waktu, yakni meningkatkan kualitas layanan dan menjaga ketepatan penyelesaian proyek. Amanah dari klien yang harus dapat kita jaga adalah yakni yang pertama adalah kualitas layanan yang kita maksimalkan dan menjaga ketepatan waktu penyelesaian proyek, yaitu menjaga efisiensi semaksimal mungkin yang dapat kita kerjakan. Yang kedua, software modern, penggunaan perangkat lunak terkini untuk efisiensi dan akurasi. Kita mengikuti di zaman sekarang itu banyak sekali yang dapat kita gunakan, antara lain dengan BIM, AutoCAD, dan aplikasi sejenisnya yang dapat membantu kita menyelesaikan suatu proyek dengan efisien dan akurasi waktu yang sangat tepat. Yang ketiga, promosi digital. Promosi melalui media sosial dan website untuk menjangkau lebih banyak klien, yaitu bisa menggunakan video yang telah kita buat dengan portofolio yang terbaik, bisa dengan web IG, TikTok, dan lainnya. Yang terakhir, hubungan dengan klien, menjaga hubungan baik dengan klien untuk berkelanjutan usaha. Apabila klien puas dengan hasil yang pertama, dengan portofolio yang telah diberikan, sebaiknya kita harus menjaga hubungan itu agar tidak terputus di kemudian hari. Selanjutnya, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama, Strength, SDM kompeten dan berpengalaman. Yang kita kembangkan yaitu yang pertama adalah hasil dan kompetensi dan pengalaman kita. Yang kedua, weakness, modal awal terbatas, yaitu kita berjalan seadanya mungkin, tetapi hasil yang kita berikan adalah hasil yang sangat optimal. Yang ketiga, opportunity, pembangunan infrastruktur meningkat pesat. Yang terakhir adalah threat, persaingan tinggi dan perubahan regulasi. Sebagaimana di setiap perkembangan zaman, yaitu semakin tinggi persaingan dan semakin banyak pesaing yang terjun di dunia jasa konsultan teknik sipil. Selanjutnya, teknologi dan kompetensi. Yang pertama yang kita gunakan adalah BIM, yang kedua AutoCAD, dan analisis struktur. BIM yakni Building Information Modeling untuk perencanaan terintegrasi dan akurat. Yang kedua, AutoCAD, desain teknis presisi untuk gambar kerja dan dokumen proyek. Yang terakhir adalah analisis struktur, penghitungan dan simulasi struktur untuk keamanan dan efisiensi desain, yaitu perangkat-perangkat ini yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan tugas, dan nantinya kita berencana menggunakan aplikasi ini untuk jasa konsultan di bidang teknik sipil. Ya, penutup, dengan perencanaan yang matang, inovasi teknologi meningkatkan kompetensi SDM, usaha konsultasi teknik sipil memiliki prospek yang sangat baik, mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat, yaitu profesional, inovatif, dan bersaing saing sesuai dengan visi dan misi kami di awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.